Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yulistia, semester 1, Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UTS Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim M. Adapun materi yang dibahas ada 6. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang ketiga, nasih dan mansukh. Yang keempat, permisalan dalam Al-Quran. 5, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. 6, i'jaz Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, lafdon, wa makna minallah. Ada tradisi sanaf dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar, sama dengan yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Kristen. Wahyu memiliki arti al-isyarah al-syariah, yaitu isyarat yang cepat, al-kitabah, yaitu tulisan. Dari definisi ini, jelas bahwa konsep wahyu dalam Islam harus mengandung dua unsur utamanya. Yang pertama, pemberi berita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penerima berita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, materi yang kedua yaitu asbabun nuzul. Urgensi asbabun nuzul, para ulama khalaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya, sebab turunnya suatu ayat selalu menjadi pertimbangan penting ketika menafsirkan suatu ayat atau menentukan suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Pengertian. Secara bahasa, asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak, asbab dan nuzul. Asbab merupakan bentuk jamak dari sabab, yang secara semantik berarti al-hablu, artinya tali, dan at-tarik, artinya jalan. Dalam studi Al-Quran, asbabun nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah, ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surah. Adapun pendapat ulama. Pertama, Imam As-Suyuti mendefinisikan asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa-masa kejadian, masa Nabi. Yang kedua, lebih khusus dari itu, Imam Az-Zarqani mendefinisikan sebagai peristiwa yang satu atau berbeda ayat turun berbicara tentangnya, atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi. Sintesis. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat, berupa pengungkapan fakta, berita, atau reapan tertentu. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Yang ketiga, nasih dan mansukh. Kata nasah secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Al-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah, menghapus, al-tabdil, menggantikan, al-tahwil, mengalihkan, dan al-naql, memindahkan. Dari segi bahasa, nasah bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Adapun secara istilah, nasah adalah
Ketika ada suatu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapus hukum ayat yang turun lebih awal. Ini disebut nasikh, dan ayat yang turun lebih awal disebut mansukh. Materi yang keempat yaitu permisalan dalam Al-Quran. Permisalan itu intinya untuk mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak supaya menjadi konkret. Kemudian, perumpamaan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan perumpamaan dalam Al-Quran itu, ada kalanya dengan pendekatan pemisalan yang sharih. Sharih itu jelas. Secara kontekstual, kandungan isinya itu menyinggung dalam pemisalan itu. Misal dalam surat At-Taubah ayat 109. Di dalam Al-Quran, kalau dilihat dari permisalan-permisalan baik yang secara sharihah atau kaminah, tekstual maupun kontekstualnya itu, kalau dilihat macam-macam itu banyak, yaitu yang pertama, tamsil al-qososi, yaitu permisalan dalam bentuk kisah. Yang kedua, permisalan dalam bentuk tobi'i, yaitu hal-hal yang sebabnya natural. Yang ketiga, at-tamsil al-rumuzi, yaitu tamsil secara slogan atau rumus. Materi yang kelima yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkamat. Ayat muhkam berarti ayat Al-Quran yang jelas. Muhkam berasal dari kata Yunani, berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Mutasyabihat. Mutasyabihat adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebersamaannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Adapun pendapat ulama yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Contoh kategori ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung prinsip bagi manusia seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain. Dan yang kedua, sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah, alif lam mim, shad, nun yang berada pada awal surat Al-Quran dan dikenal dengan fawatir al-suwar. Selain itu, ayat-ayat yang sudah dibatalkan dan yang tidak dilaksanakan juga termasuk dalam kategori contoh mutasyabihat. Yang pertama, hakiki, yaitu siapa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Yang kedua, relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya, dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya saja. Nah, yang terakhir yaitu i'jaz Al-Quran. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Mukjizat adalah sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, mukjizat hissi. Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Kedua, Nabi Isa menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit belang.
membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, menantangkan makanan dari langit. Yang kedua, mukjizat aqliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.